perkenalan dulu nih. Jadi perkenalkan nama kakak Kak Aris. Biasanya eh, apa namanya kamu bisa panggil Kak Aris atau Kak Aris biasa juga nggak apa-apa. Itu ya. Sekarang kamu namanya siapa? Belum kenalan. Uzin. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Zainuddin Alwi. Panggilnya Uzin ya. Uzin kelas berapa? Kelas 2A. Oke. Biasanya Uzin tuh kesukaannya apa? Hobinya apa? Main bola. Biasanya kalau main bola di mana? Di sini sama teman-teman. Nah, di sini kita mau main-main nih sama karakter ini. Nah, kira-kira di sini kamu tahu nggak ini apa aja? Ini apa? Buaya. Ini ikan apa? Ikan nemo. Oke, ini kucing. Kalau ini, nah kita mau mempraktekkan nih. Ini sebagai tokoh, nanti kita akan bercerita. Saya akan bercerita ya, aku akan bercerita gitu ya, berkaitan dengan nanti ceritanya itu dari ketiga ini tuh punya masalah itu sama teman-temannya nih. Jadi ketiga ini tuh enggak saling akur satu sama lain gitu. Nah, pada suatu hari di sebuah desa bernama Ngiju, karena di sini Ngiju ya, itu terdapat tiga tokoh mana ada buaya, ikan sama ular. Nah, pada suatu saat itu ada sebuah sepak bola nih, karena kan tadi Zen itu suka sepak bola. Nah, ketiga tokoh ini, buaya, ikan sama ular, itu bermain sepak bola. Nah, setelah bermain sepak bola, ternyata tiga tokoh ini itu saling bertengkar karena yang satu dia itu jadi kiper, yang ikan jadi kiper. Nah, pada saat jadi kiper, ikan itu nggak bisa nangkep bola, selalu kebobolan. Jadi pas musuhnya nendang itu dia nggak bisa nangkep, gol terus. Nah, sedangkan di sini si ular itu dia bermainnya itu cuman giring bola terus. Dia nggak mau nendang, nggak mau ngoper ke sesama temannya. Jadi dia kayak egois gitu. Tahu ya egoisnya. Nah gitu. Terus si buaya ini tidak dia itu pilih-pilih teman. Dia itu nggak mau ngoper ke dua orang ini. Jadi dia itu mau ngopernya ke teman baik dia. Adalah teman baik dia itu si anjing. Jadi dia itu temennya sama si anjing. Dia itu kalau main bola yang selalu dioper itu si anjing gitu ya. Nah, suatu ketika di ketiga tokoh ini tuh main bola bersama-sama. Nah, si ular itu selalu menyalurkan ikan. Nah, tadi si ular itu marah sama si ikan. Ini namanya siapa? Nemo. Oke. Nemo, kenapa kamu nggak bisa nangkap bola? Selalu ikut bola, bikin tim kita kalah aja gitu. Nah, terus setelah itu dia menjawab, ya maaf dong, kan bolanya juga keras-keras. Aku nggak bisa nangkap dengan dekat gitu ya. Nggak bisa nangkep kalau bolanya itu ditendang sekeras itu gitu. Nah, terus selanjutnya si ular setelah memarahi Nemo, nah justru malah dia dimarahin oleh si buaya. Nah, ular, kenapa kamu? Oke, jadi di sini ada buaya, terus dia memarahi ular, kenapa kamu selalu memarahi si Nemo? Padahal kan kamu juga banyak salahnya. Kenapa kamu selalu memarahi teman-teman yang ada di sini? Nah, terus si ular menjawab, ya karena kan memang mereka salah. Kenapa nggak dimarahin aja gitu? Nah, terus yang terakhir si Nemo itu memarahi si
sama buaya, karena si buaya itu kalau misalkan bermain itu tuh dia nggak mau mengoper temannya, jadi membuat Nemo yang jadi kiper itu dia bingung kok dia main sendiri nggak dioper. Terus dia si Nemo itu memarahi si buaya, marahin gini, buaya, kenapa kamu sering bermain sendiri, nggak dioper ke temanmu, padahal kan temanmu juga banyak, jadi kamu kayak egois sekali. Nah gitu. Kira-kira kamu pernah nggak sih sama temen-temen itu kayak sering gitu memarahi temen karena dia itu nggak becus mainnya? Pernah. Nah kira-kira pada saat kamu melakukan hal tersebut itu gimana yang seharusnya? Apa yang dirasain temen, terus gimana temen? Marahin balik kamu. Oke, gitu ya, berarti kamu pernah ya memarahi teman seperti itu ya. Nah terus pada suatu ketika si Lar itu bertemu dengan si kucing. Nah kucing ketemu di jalan, dia menyapa, halo kucing, halo ular. Terus kucing bertanya nih kepada si ular, gimana bermain bolamu hari ini? Terus si ular menjawab, itu aku tuh tadi memarahi si Nemo, karena Nemo itu ada saat bermain dan dia kan jadi kiper, dia tuh nggak bisa memegang bola dengan baik, jadi kita kalah nih sampai 10-0. Nah sampai 10-0. Nah terus si kucing bertanya, apa sih terus yang kamu lakukan bagaimana kalau misalnya si Nemo itu nggak becus untuk jadi kiper? Terus si ular menjawab, ya saya memarahinya karena kan dia nggak sesuai dengan apa yang saya mau, jadinya timku itu jadi kebobolan gitu. Nah terus kira-kira ketika ular bersikap seperti itu seharusnya bagaimana? Sabar gitu ya, harus ada yang jagain kipernya gitu. Nah terus si kucing bilang begini, ular, kamu itu tidak seharusnya seperti itu. Nah kamu tuh seharusnya kalau misalnya bersikap dengan sesama tim itu harus yang sabar, karena kan Nemo juga lagi belajar gitu, karena memang jadi kiper itu kan juga segampang itu ya, jadi kita harus bisa memaklumi nih sesama sesama teman gitu, apalagi kiper. Ini seorang ular terus berkata, hai ular, kamu tuh kemarin tadi aku sudah bertemu dengan si Nemo. Nah ternyata Nemo itu baru pertama kali jadi kiper, jadi ya wajar dong kalau pertama kali kalau sering salah. Jadi bagaimana kamu menyikapinya? Terus si ular bersikap seperti ini, oh iya ya, tidak seharusnya aku memarahi si Nemo karena aku juga baru tahu kalau misalnya Nemo itu baru pertama kali jadi kiper. Kamu pernah nggak sih kayak gitu? Misalnya pas sudah memarahi ternyata memang yang kamu marahin itu ada alasan sendiri gitu, jadi kamu nggak jadi marahi. Pernah nggak? Nggak pernah. Berarti kamu setelah memarahi itu terus diam aja gitu. Tapi kamu pernah nggak terus memaafkan gitu? Pernah. Memaafkannya tuh terus orangnya memaafin balik nggak? Iya, oke, berarti kamu ini ya memang orangnya ya kurang lebihnya itu bisa memaafkan gitu sama teman, nggak yang terus emosi terus gitu ya. Oke, nah gitu. Nah kita nih si ular pergi terus dia menyadari kalau memang yang dilakukan dia itu salah seperti itu. Terus dia kucing menjawab, nah seharusnya kamu itu nggak seperti itu buaya. Seharusnya kamu ketika bermain bola
itu wajib yang namanya mengoper bola kepada lawan, karena kan itu juga temanmu sendiri gitu. Nggak terus kamu egois, tapi kamu pernah nggak sih kayak egois gitu? Jadi pernah, berarti selalu memperdulikan temannya gitu ya. Oke, berarti itu bagus kalau misalnya kamu nanti sesama teman itu bisa saling membagi bola, mensupport teman sesama teman lah ya gitu. Berarti apa yang kamu lakukan itu salah, harusnya itu kamu bisa menghargai temanmu yang sama-sama main bola. Terus di sini si buaya itu sadar bahwasanya yang dilakukan itu salah. Oh iya ya, kan aku punya teman, kenapa kok aku beli bolanya sendirian, nggak aku kasih ke teman yang lain? Kan di sini jadi aku kayak egois gitu ya. Oke, terima kasih coaching. Mungkin untuk kedepannya aku akan tidak egois lagi ke sesama teman. Sini dia bertemu lagi nih sama si Nemo. Dia bercerita kepada Nemo, halo Nemo, apakah kamu kemarin memarahi si ular? Iya benar kucing, karena kan dia itu kayak bisa banget gitu main bola. Terus si kucing memberikan penjelasan seperti ini, sebenarnya tuh ular bisa bermain bola, tapi dia memang butuh latihan yang banyak agar bisa seperti apa yang kamu mau, dan kamu tidak seharusnya memarahinya seperti itu. Nah, pada saat mendengar hal tersebut, si Nemo itu langsung sadar, oh iya ya, aku nggak seharusnya memarahi si ular gitu. Jadi apa yang dilakukan dia itu sudah salah dan dia itu sudah menyadarinya gitu. Oke, terima kasih kucing. Nah, si kucing pergi nih. Ketika si kucing pergi, mereka bertiga ini bertemu jadi satu. Si ular itu meminta maaf pada yang lain. Maaf ya teman-teman, kalau misalnya apa yang aku lakukan itu memang salah, dan aku minta maaf kalau udah memarahi kalian. Terus si buaya juga meminta maaf, aku juga meminta maaf nih sama kalian semua, si ular ataupun si Nemo, karena keegoisan sendiri, karena tidak mengumpan bola kepada kalian. Karena kan aku di sini ya baru tahu kalau memang kerjasama sama teman itu sangat penting gitu. Maafkan aku ya teman-teman. Iya nggak apa-apa kok, aku memaafkan kamu karena itu juga kelalaian kamu juga gitu. Kita nggak bisa saling memarahi satu sama lain gitu. Nah pada akhirnya di sini semuanya itu jadi damai lagi. Jadi semuanya itu keesokan harinya dia bermain bola bersama dengan perasaan yang bahagia dan senang karena sudah tidak ada konflik lagi gitu. Nah jadi dari apa yang diceritakan di sini, kira-kira yang kamu anggap itu apa? Pesan-pesan yang kiranya bisa disampaikan itu apa? Belajar untuk belajar untuk sabar. Nah itu bagus sekali ya. Jadi pelajaran yang bisa kita dapat itu adalah ketika kita jangan menilai orang dari luarnya terlebih dahulu kalau kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita jangan sering memarahi teman, jangan sering memarahi teman yang memang kita nggak tahu sebenarnya itu seperti apa, dan kita belajar untuk lebih sabar. Oke, jadi kamu lebih tahu ya untuk bisa bersikap seperti itu yang dilakukan itu yang pertama harus sabar untuk menghadapi teman, jangan saling menjatuhkan, jangan saling mengejek gitu. Tapi kamu pada saat itu pernah nggak sih kayak sabar gitu? Pernah. Sabarnya itu seperti apa? Pas diejek pernah nggak? Nggak pernah diejek ya? Pernah. Terus kamu sabar? Oke, berarti bagus sekali ya, kamu bisa menahan emosi
untuk tidak sabar seperti itu. Oke, cukup ya kita untuk bercerita di di sesi konseling ini. Harapannya nanti siapa namanya tadi? Huzen itu bisa lebih sabar dalam menghadapi teman-teman yang sedang kamu tidak suka gitu. Jangan sering memarahi teman